Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah ta'ala setiap ba'da subuh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita akan membahas beberapa perkataan kaum salafus saleh. Maka kajian kita seputar mutiara perkataan salaf. Karena perkataan salaf memiliki banyak hikmah dan juga banyak fawaid serta pelajaran. Dan para ulama banyak menukil perkataan-perkataan kaum salaf dalam kitab-kitab mereka seperti kitab Hilyatul Auliya punya Abu Nuaim atau Raudatul Uqala punya Ibnu Hibban dan seterusnya. Dan Ibnu Rajab rahimahullah beliau menyebutkan di dalam risalahnya Fadlu Ilmi Salaf 'alal Khalaf, keutamaan ilmu kaum salaf daripada khalaf, bahwasanya kaum salaf itu kalamuhu qalil katsirul fawaid. Perkataannya sedikit namun banyak manfaatnya. Sedangkan kaum khalaf banyak bicaranya tapi sedikit manfaatnya. Maka kaum salaf sedikit perkataannya, namun dengan sedikit perkataannya bisa diuraikan dengan panjang lebar karena perkataannya memiliki banyak manfaat. Sedangkan perkataan orang-orang yang datang setelahnya itu terlalu panjang, terlalu banyak, dan sedikit manfaatnya. Seperti terlalu banyak jidal, perdebatan, diskusi, dan yang lain-lainnya. Namun, sebelum kita bahas kepada materi kita, di sini saya ingin mengingatkan dua hal yang berkaitan dengan HP. Yang pertama, baca Al-Quran lewat HP. Apa hukumnya baca Al-Quran lewat HP? Baca Al-Quran dasarnya lewat mana? Pada dasarnya baca Al-Quran itu memakai mushaf. Mushaf itu Al-Quran. Ya, tidak diganti dengan yang lainnya kecuali kalau dalam keadaan darurat. Karena HP itu bukan mushaf. Ya, cuma di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Boleh dipakai untuk baca Al-Quran kalau misalnya memang dia tidak menemukan mushaf. Seperti di jalan atau di tempat-tempat yang memang tidak ada mushaf. Namun apabila ada mushaf, baik di rumah, di masjid, maka tidak sepatutnya seseorang baca Al-Quran lewat HP. Karena membaca Al-Quran lewat mushaf itu ibadah tersendiri selain dari bacaannya. Baca Al-Quran itu memiliki pahala. Dan kita melihat Al-Quran ketika membaca Al-Quran itu juga ada pahala. Maka disebutkan di dalam asar, Man ahabballaha wa rasulahu falyaqra' fil mushaf. Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka baca Al-Quran lewat mushaf. Maka satu kesalahan, seseorang meninggalkan mushaf, kemudian dia baca Al-Quran lewat HP. Ya, aplikasi Al-Quran di dalam HP membantu. Cuman ketika dalam keadaan darurat yang tidak ditemukan Al-Quran. Adapun dia meninggalkan mushaf, kemudian baca Al-Quran lewat HP, maka ini kurang tepat.
Ya, sekarang HP yang di dalamnya ada Al-Quran boleh dibawa ke kamar mandi atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Antum HP antum di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Antum boleh bawa ke kamar mandi atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena itu bukan mushaf tapi HP. Sedangkan mushaf boleh tidak dibawa ke kamar mandi? Tidak boleh. Ini menunjukkan beda antara mushaf dengan HP. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, apabila HP itu berbunyi ketika kita sedang sholat, pertanyaannya boleh kita matikan atau tidak? Boleh. Jadi apabila seseorang membawa HP, kemudian HP-nya berdering ketika sholat, maka dia boleh mematikan HP tersebut. Karena gerakan di dalam sholat itu memiliki beberapa hukum. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah. Ada gerakan yang wajib, ya seperti dalam keadaan darurat, dia naruh barang, kemudian ada orang yang mengambil barangnya, maka wajib atasnya untuk bergerak mempertahankan barangnya. Ya, begitu juga HP. Kalau misalnya memang HP itu bunyi dan bunyinya HP di dalam sholat itu mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sholat, apalagi berjamaah, maka baginya boleh bergerak untuk mematikan HP tersebut. Ya, karena bunyinya HP itu mengganggu orang-orang. Ya, maka boleh bergerak untuk mematikan HP. Jadi salah kalau orang tidak bergerak untuk mematikan HP ketika HP-nya berdering di tengah-tengah sholat. Bisa dipahami ini ya. Jadi kalau misalnya memang HP berdering dan bunyi, maka dia harus matikan HP-nya. Karena berderingnya HP itu mengganggu orang-orang yang sholat. Apalagi suara bunyinya itu musik, dangdut misalnya. Atau yang lainnya. Ya sampai imam juga terganggu dengan suara HP tadi. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu tentang perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata dengan perkataan yang sangat bagus. Kata Imam Ahmad, aslul ilmi khasyatullah. Aslul ilmi khasyatullah. Inti dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi inti ilmu itu rasa takut. Seseorang tidak dikatakan dia berilmu dengan ilmu yang bermanfaat kalau di dalam hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebagaimana dikatakan dalam perkataan yang lain, kafa bil khasyati ilman wa kafa bil ightirari jahlan. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu bentuk ilmu. Dan cukuplah al-ightirar, merasa tertipu dengan besarnya yang dia miliki dari ilmu, itu kebodohan. Jadi perkataan ini menunjukkan seseorang dia memiliki ilmu yang bermanfaat apabila memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ilmu agama ini bukan pandai berbicara. Bukan seseorang menjadi khatib pada hari Jumat. Bukan bisa mengisi kajian. Bukan pintar menulis. Itu semuanya sarana untuk mendapatkan dan menyebarkan ilmu syar'i. Inti dari ilmu seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah ulama. Ya, yang takut kepada Allah itu ulama. Ulama orang yang berilmu. Maka orang yang berilmu ini orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat khasyah dalam bahasa Arab itu berbeda dengan khauf, dengan kalimat khauf. Sedangkan khasyah dan khauf kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maknanya sama, takut.
Tapi khasyah itu rasa takut dengan membesarkan objek yang ditakuti dan mengecilkan diri pribadinya. Maka ulama itu takut kepada Allah karena dia membesarkan Allah Azza wa Jalla dan mengecilkan, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini khasyah itu tumbuh karena ilmu. Maka takutnya ulama kepada Allah berbeda dengan takutnya orang dengan hewan buas. Seseorang apabila takut dengan hewan buas, karena bahayanya hewan buas, dia tidak mampu melawan hewan buas. Tapi takutnya ulama kepada Allah itu dibangun di atas ilmu syar'i. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Inti dari ilmu itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Rajab rahimahullah, beliau menjelaskan perkataan ini, bagaimana seseorang bisa takut kepada Allah lewat ilmu syar'i? Karena dua sebab. Sebab yang pertama, dia mengetahui Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya, apabila seorang hamba mengenal Allah lewat nama-nama dan sifat-sifatnya, dan ilmu yang paling besar manfaatnya itu ma'rifatul asma was sifat. Mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia sedang mempelajari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila dia mempelajari Rabbnya Azza wa Jalla, dia mempelajari siapa Allah dengan semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala beserta kandungannya. Kemudian yang kedua, dia mempelajari sifat-sifat Allah dengan semua yang terkandung di dalamnya, pasti dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang dia apabila mengenal nama Allah, Allah Ghafur, Ghafar, Maha Pengampun, maka dia mengharap ampunan Allah. Kalau dia mengetahui nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, bahkan lebih sayang kepada dirinya dibandingkan ibu kepada anaknya. Ya, kasih sayang yang paling besar di atas muka bumi itu kasih sayang seorang ibu kepada anak. Nggak ada yang bisa melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak. Dikisahkan ketika di Qadhi, ada dua ibu merebutkan satu anak. Dua-duanya ngaku kalau itu anaknya. Ya, tidak ada yang ingin mengalah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh hakim? Hakim tersebut mengambil gergaji dan anaknya ingin digergaji. Yang satu mengatakan silahkan digergaji. Yang satu mengatakan jangan. Biarkan anak itu sama si fulana. Maka hakim itu mengetahui kalau ibunya yang melarang untuk digergaji. Karena gak mungkin seorang ibu merelakan anaknya mati. Lebih baik anaknya hidup dan dia kehilangan dirinya. Maka di sini menunjukkan gak ada kasih sayang yang lebih besar di atas muka bumi, melainkan kasih sayang seorang ibu kepada anak. Dan subhanallah, Allah mencintai hambanya melebihi ibu kita kepada kita. Makanya disebutkan di dalam hadis, ya, ada seorang wanita tawanan perang, dia mencari anak. Setiap ketemu anak disusui. Ya, dia nyari anaknya ketika ketemu anaknya disusui sama dia. Dan itu disaksikan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, apakah engkau menyangka kalau si ibu ini akan melemparkan anaknya ke api? Kata para sahabat, nggak mungkin, mustahil, gimana dia lempar anaknya ke api. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah, demi Allah lebih mencintai hambanya dibandingkan perempuan tersebut kepada anaknya. Subhanallah. Lihat, Allah mencintai kita melebihi ibu kita kepada kita. Makanya ketika kita berbuat dosa, Allah menerima taubat kita. Seberapa buruk keadaan kita berbuat maksiat, ketika kita mengangkat tangan, diijabah doa kita oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, seberapa besar dosa yang kita lakukan, ketika kita masih berharap kepada Allah, dikasih harapannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh kepada kita. Ya, kita mau masuk neraka, mau masuk surga, tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah. Tapi dengan itu Allah senang kalau kita bertobat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla.
Maka kalau kita mempelajari baru satu nama Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahim, maka kita pasti cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum nama Allah yang lain. Di antara nama Allah yang lain, Allah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki. Kata para ulama, maha pemberi rizki terkafal bi arzaqil ibad. Allah menanggung semua rizki-rizki hambanya. Semua rizki hamba ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat subhanallah. Allah memberikan kita rizki semenjak kapan? Dari kapan Allah kasih kita rizki? Hah? Allah ngasih kita rizki semenjak kita di dalam perut ibu kita. Perut ibu kita, Allah kasih rizki lewat ibu kita. Dia makan, dia minum, kemudian makan dari minumannya menjadi gizi buat anaknya. Subhanallah. Si anak di dalam perut gak bisa ngapa-ngapain. Dia mutlak dikasih rizki oleh Allah. Ketika dia keluar dari rahim ibunya, dia belum bisa mencari rizki sama sekali. Maka Allah memberikan kepada dia ayah yang menjamin kehidupan dia sampai dia tumbuh dewasa. Ya lihat subhanallah. Disekolahkan anak yang dikasih makan, dikasih minum. Kalau sakit dibawa ke rumah sakit. Dia tidak mampu untuk melakukan itu. Tapi Allah yang memberikan dia rizki lewat kedua orang tuanya tadi. Ya. Kemudian ketika dia sudah bisa mencari rizki, dia khawatir kalau Allah tidak memberikan rizki kepadanya. Maka ketika dia mempelajari nama Allah Ar-Razzaq, dia mengetahui kalau Allah itu maha pemberi rizki. Maka ada ketenangan di dalam hati dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara sifat Allah, Allah dzuntiqam. Allah ini memiliki balasan yang buruk. Kalau seorang hamba berbuat buruk, maka akan dibalas buruk oleh Allah Azza wa Jalla. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu perbuat, seperti itu pula kamu akan diperbuat. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Artinya kalau dia mempelajari ini, kalau Allah itu akan membalas semua keburukan dia, semua keburukan yang dia perbuat akan dibalas oleh Allah, maka dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti seseorang berbuat zalim dan dosa dzul, dosa kezaliman ini, dosa yang didahulukan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Makanya hati-hati antum, hati-hati dengan dua dosa. Yang pertama dosa al-baghi, kezaliman. Yang kedua dosa durhaka sama orang tua. Dua dosa ini didahulukan azabnya di dunia sebelum di akhirat. Ya, maka Allah membalas dia. Kalau dia tahu Allah akan membalas semua keburukannya dan balasan Allah tidak ada yang luput. Artinya tidak ada yang tertinggal. Setiap keburukannya pasti dibalas oleh Allah. Di dunia atau di akhirat. Maka orang akan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini kata Ibnu Rajab, yang pertama, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sebab orang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, dengan mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah dari perintah dan larangan. Selain kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita harus tahu apa yang Allah inginkan dari kita dari perintah-perintah dan larangan-larangan. Allah memiliki dua, awamir wan nawahi. Ada perintah-perintah, ada larangan-larangan. Yang perintah disuruh kita untuk mengerjakan. Sedangkan yang larangan disuruh kita untuk menjauh. Maka kita pelajari. Kita mempelajari perintah untuk kita mengerjakannya dan kita mempelajari larangan untuk kita meninggalkannya. Maka dua hal ini apabila kita perhatikan akan tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ya ikhwah, ini poin yang penting. Dia berusaha untuk menjadikan ilmunya sebagai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan untuk dijadikan berbangga-bangga di hadapan orang. Jangan untuk bahan berdebat. Jangan untuk mendapatkan semua kepentingan duniawi. Nabi SAW melarang itu semua. Disebutkan oleh Nabi SAW, "Man ta'allama al-ilm mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamahu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya
lam yajid 'urfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i, sebenarnya ilmu ini diharapkan wajah Allah, tapi dia menuntut ilmu syar'i untuk mendapatkan sedikit dari kepentingan duniawinya, baik harta, jabatan, popularitas, sanjungan, pujian, dan yang lainnya. Maka orang yang seperti ini lam yajid 'urfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mencium bau surga kelak pada hari kiamat. Ini yang pertama. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, La ta'allamul ilm, litubahu bihil ulama, walitumaru bihis sufaha, walitakhtaru bihil majalis, faman fa'ala zalika fannar, fannar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu menuntut ilmu syar'i untuk mendebat para ulama atau mendebat orang-orang bodoh, dan atau untuk menjadikan majelis dia majelis yang besar di hadapan majelis-majelis yang lain. Maka barang siapa yang mengerjakan itu, neraka. Dan juga salah seorang salaf berkata, Laisal ilm bikathratil riwayah, innamal ilmu khasyah. Bukan ilmu dengan banyak meriwayatkan hadis. Sesungguhnya ilmu itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, La yakun haddu ahadikum minal ilm ayyuqal alim. Janganlah bagian ilmu salah seorang di antara kalian hanya untuk disebut dia seorang yang alim. Artinya jangan sampai dia hanya ingin disebut ustaz, kiai, atau yang lainnya. Karena derajat itu nggak penting di sisi Allah. Ya, seseorang akan melepas semua kedudukan tersebut di hadapan Allah. Dia datang seorang diri dengan amal ibadahnya. Ya, kemudian yang terakhir ya ikhwah, ilmu ini memiliki dua sisi. Sisi menyelamatkan dia dari api neraka Allah, atau sisi membuat dia masuk ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang punya ilmu satu di antara dua. Imma ilmu ini menyelamatkan dia dari azab Allah. Yang kedua, imma ilmu ini memasukkan dia ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Kalau ilmu ini diamalkan dengan baik, kemudian bermanfaat, itu menyelamatkan dia dari azab Allah. Begitu juga sebaliknya. Kalau ilmu ini dia memiliki niat buruk, tidak diamalkan, dan seterusnya, itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, Al-Quran hujjatun laka au alik. Quran itu hujjah bagimu atau atasmu. Maksudnya hujjah bagimu menyelamatkan kamu. Kalau hujjah atasmu membinasakan kamu. Dan awal man tusa'ar bihimun nar, yang pertama kali diseret ke dalam api neraka, qari atau alim. Seorang yang alim atau qari, hanya dia membaca Al-Quran atau berilmu, liyuqal alim, hanya untuk disebut sebagai seorang yang alim, atau disebut seorang yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Dan disebutkan di dalam syair, alimun bi'ilmihi lam ya'malan, mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Nasallallahu al-afiyah. Orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, diazab terlebih dahulu sebelum penyembah patung. Lihat, mu'adzab min qabli ubadil wasan. Dia diazab terlebih dahulu sebelum para penyembah patung. Oleh karena itu seseorang senantiasa minta kepada Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, Sallallahu ilma nafi'an wa ta'awwadhu billah min ilmin la yanfa'. Selalu minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Nabi SAW di setiap pagi hari beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Dan juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita khasyah, meminta rasa takut kepada Allah.
Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau rasa takut kepadamu, baik di kalangan, baik di khalayak ramai atau di kala sendiri. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufik, hidayah dan sadat. Wassallallahu sallam baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.